Bagi sebuah bisnis yang ingin mendapatkan pendanaan tambahan, private equity dan venture capital bisa menjadi solusi. Namun, meskipun sama-sama berinvestasi di dalam sebuah bisnis, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Apa saja perbedaan di antara keduanya, serta bagaimana implementasinya? Welcome to Disruption ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Semarang jualan lidi. Cakep. Welcome to Disruption ID. Asik. Oke, selamat datang di channel Disruption ID. Terus kalau misalkan kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk share, subscribe, like, komen dan apa ya. Pokoknya share lah ke teman-teman kalian, ke keluarga-keluarga kalian gitu. Semoga kebermanfaatan dari channel ini semakin tersebar ke banyak orang gitu. Amin. Nah, sekarang spesial nih edisinya atau videonya kan, karena di sini udah ada 3 orang. Nah, biasanya kan cuma ada 1 orang atau 2 orang. Ya. Di video penutup Disruption kali ini ada 3 orang tamu ya. Nggak tahu sih penutup atau enggak. Masa ditutup. Season. Tiga orang ini teman-teman gue juga gitu ya. Karena gue cuma bisa ngundang teman-teman gue doang gitu ya. Nah, di sini ada Kuku, Jeremy dan Johan. Mungkin biar lebih kenal dulu viewers untuk pekerjaannya dan keseharian di pekerjaannya itu rata-rata ngapain sih? Johan dulu, Johan. Gue dulu nih, perkenalan dulu ya. Nama gue Johan Bernando. Sekarang gue bekerja di sebuah perusahaan sekuritas di Jakarta di bagian investment banking. Investment banking, oke. Betul. Apaan tuh? Kayak gimana sih? Investment banking pada dasarnya mereka kalau untuk di OJK-nya dia bahasanya perusahaan penerbit efek ya. Jadi kita itu nge-bridging atau menjadi channel lah buat perusahaan misalnya yang ingin mencari pendanaan via bahasanya melantai di bursa, pengen go public gitu. Kita menjadi tahap penengah untuk perusahaan buat go public ke masyarakat dan mendapat pendanaan via IPO atau initial public offering. Oke. Keren tuh. Kalau gue Jeremy, sekarang lagi kerja di salah satu startup bergerak di bidang logistik. Kalau posisinya sendiri di corporate finance, kesehariannya sih lagi banyak ngerjain aksi-aksi korporasi perusahaan dan juga report ke investor-investor perusahaan karena startup yang ya selayaknya startup ya emang ownernya itu nggak cuman foundernya tapi juga ada investor-investor berbagai tahap gitu, misalnya dari pas awal masuk atau yang masuk setelahnya. Ya gitu sih. Sekarang. Iya. Perkenalkan, nama gua Kukuh. Sekarang bekerja sebagai independent advisor dan actively doing investment juga di startup dan pasar modal. Kesibukannya pastinya actively managing my investment di pasar modal maupun angel investing di startup, dan juga masih membantu beberapa perusahaan melakukan aksi korporasi, mostly ke private equity fund dan pasar modal. Itu yang lu ngedanain sendiri itu berarti duit lu ketuku beneran? Duit sendiri dan teman-teman lah. Oh, dan teman-teman. Oke. Lu berarti ada duit-duit teman-teman lu ini enggak? Banyak sih. Tahu berarti nggak ada ya. Oke, di video kali ini kan mau bahas terkait dengan private equity dan venture capital nih. Sesuatu yang mungkin kalau kita kerjanya di finance related field gitu ya, mungkin udah banyak yang ngeh dengan terms ini gitu. Tapi istilah ini mungkin masih baru buat banyak orang, dan gue sih tujuannya pengen nge-introduce ya dua istilah ini ke para viewers nih. Nah, sebenarnya private equity sama venture capital nih, apakah itu sesuatu yang sama, cuman beda penyebutan katanya doang, atau ada perbedaan gak sih? Oke, gua coba jawab ya. Dia mungkin dari Kukuh dulu. Betul. Secara umum private equity atau venture capital adalah perusahaan investasi yang either dia mengelola dana sendiri atau mengelola dana pihak ketiga. Dan bedanya apa sih? Bedanya adalah di
tahap bisnisnya. Kalau modal ventura atau venture capital umumnya invest di bisnis yang masih tahap awal, baru berdiri. Kalau private equity umumnya invest di perusahaan yang sudah menengah atau bahkan level cukup besar lah dari segi ukuran bisnisnya. Bedanya mostly itu. Jeremy Johan mau tambahin mungkin? Itu kalau misalnya VC itu masuk pas start ya. Berarti kalau perusahaan baru dibikin, terus udah ada bisnisnya, udah jalan, bahkan sebelum bisnis jalan tuh ada juga sih yang masuk, tapi angel investor kali ya. Angel investor. Ya, belum masuk VC kali ya. Kalau udah jalan gitu dimasukin sama VC, masuk. Kalau misalnya kalau PE itu masuk biasanya stage yang udah growingnya mungkin udah udah ada EBITDA atau udah ada untungnya lah. Betul. Nggak cuman kalau soalnya kan kalau startup sekarang banyak yang operasi terus belum untung gitu, masih banyak yang ruginya. Betul. Kalau VC masih bisa tolerir itu biasanya. Johan gimana Jo? Paling untuk yang benar itu apa yang sudah dijelaskan oleh Kuku dan Jeremy sudah cukup menggambarkan untuk PEVC. Cuma mungkin yang pengen gue tambahin di sini, PEVC lebih ke arah apa yang perbedaannya juga salah satunya itu di bagian resiko yang berkaitan dengan potensi investment yang pengen mereka kerjakan gitu. Jadi untuk PE lebih risk averse kalau misalnya bahasa di episode sebelumnya. Lebih risk averse, bukan berarti mereka tidak invest di opportunity yang mempunyai risiko, cuma di sini visi itu lebih mengutamakan untuk menginvestasikan duit mereka di startup yang notabene risikonya lebih tinggi. Betul. Startup itu memiliki peluang untuk mereka failed misalnya, mereka lebih tinggi, dan PE mostly tidak terlalu ingin untuk menginvestasikan fund mereka atau dana mereka di perusahaan startup. Mungkin itu yang bisa membedakan juga. Oke, kalau gue bisa summary berarti ada dari stage-nya ya. Kalau visi lebih ke growing stage di awal gitu ya. Terus kalau misalkan PE lebih waktu udah lumayan mature lah ya, baru di-invest. Terus kalau yang kedua tadi dari risk profile-nya. Risk profile. PE lebih risk averse dibandingkan VC gitu ya. Betul. Tapi kalau yang gue mau nanya ini sih, ya gampangannya gue pengen tahu lah kalau misalkan ada startup nih pengen dilirik sama si PE VC gitu, dia harus punya omset berapa atau misalkan kan tadi dibilang awal nih, cuman kan itu agak general ya, subjektif ya. Apa memang nggak ada patokan sakleknya atau sebenarnya ada rule of thumb-nya ketika suatu startup ini bisa diinvest oleh PE atau VC lah, mungkin karena starting stage. Oke. Kalau tolak ukur yang paling gampang itu memang dari laba ruginya. Kalau misalnya ditanya modal ventura atau private equity fund invest di bisnis yang punya omset berapa sih? Punya keuntungan berapa sih? Nah, most of them itu punya kriteria sendiri yang jadi internal decision mereka lah. Dan biasanya para private equity dan venture capital ini memberitahukan ke umum lah, bisa dibilang ya, kisaran omset yang mereka tuju atau kisaran untung yang pengen mereka lirik. Di bawah itu atau di atas itu gak dilihat. Patokan itu paling gampang sih. Oke. Berarti masing-masing PE atau VC itu punya patokan yang berbeda-beda ya? Betul. Ya ada PE atau VC itu punya tesis mereka masing-masing, investment tesis lah bahasanya. Apa tuh? Kalau investment tesis itu berarti ya ibaratnya rule of thumb, gimana dia mau set of rule yang kalau misalnya dia udah checklist semua, gue bisa invest di sini gitu lah. Kayak ini ya, credit rating, kayak orang ngasih kredit gitu ya? Iya macam-macam sih parameternya, bisa mungkin industrinya, gue cuma mau di invest di industri A, B, C, D, E, misalnya cuma tech doang bisa. Ada juga visi yang mau invest di perikanan, waktu itu kan kita pernah ada tuh yang kayak ada social impact-nya. Bisa juga, ya macam-macam sih. Ada juga yang gue maunya EBITDA-nya bisa juga nih di set di rules-nya mereka gitu. Gue maunya revenue-nya tuh ya udah menyentuh sekian, atau EBITDA-nya udah positif. EBITDA itu ya operational profit lah. Untuk related to perbedaan P dan VC itu lebih ke ininya sih. Kalau VC itu mencari
gimana ibaratnya kayak dana murah lah. Peluang murah. Kenapa dibilang murah? Karena dengan dia invest let's say $1 juta gitu, dia dapat kepemilikan di perusahaan itu mungkin 5-10%. Sedangkan kalau PE untuk dapat kepemilikan segitu butuh uang yang lebih tinggi. Lebih dari $1 juta. Kenapa? Karena PE itu masuk ketika perusahaan ini udah less risk, udah lebih rendah risikonya karena udah ada udah ada laporan keuangannya sudah Betul. sudah established, sudah ada mungkin 1-2 tahun ada laporan keuangan yang bisa dibaca nih, bisa ditahu, bisa di due diligence gitu loh. Kalau misalnya VC mungkin due diligence-nya tuh mungkin nggak seketat di PE. Dia yang penting tahu ownernya siapa, ada peluang apa yang bisa dikejar sama si owner ini, terus bisnisnya ada beneran, ada knowledge dan juga management dan juga operation capability buat melakukan apa yang si owner ini mau lakukan. Mungkin itu aja kali kok di visi ya. Betul. Tapi mungkin dari perbedaan-perbedaan itu tujuannya sih sama ya. Maksudnya menginvest ke startup terus mereka gain profit dari situ gitu dengan inject dana untuk dapat kepemilikan gitu. Nah, gue mau nyatuin dulu deh PE dan VC. Terus sekarang gue mau nanya gimana sih cara PE dan VC ini nemuin startupnya? Apakah si startupnya itu ya mungkin kalau gue bayangannya kalau orang minjem uang gitu ya apply gitu kan, atau misalkan si PE VC ini ya bergeraknya dengan cara dia ngelihat pemain-pemain yang ada di suatu industri yang lagi growing, atau misalkan dia pakai third party untuk nyari. Nah itu gimana sih? Nah ini Johan mungkin bisa bantu jawab nih. Kalau dari pandangan gue ya, contohnya kita ngomongin visi ya. Kalau venture capital sendiri itu kebanyakan mereka itu sudah punya program sendiri untuk mencari potensi startup yang mungkin bisa mereka investasikan. Salah satu caranya itu melalui startup training bootcamp, misalnya inkubator kali. Startup accelerator. Itu gimana sih maksudnya? Program apa itu maksudnya, gue gak ngerti. Jadi itu program yang startup owners bisa ikuti dengan tujuan bahwa mereka ingin mendapatkan pendanaan misalnya. Itu di invite atau bisa regis? Bisa regis. Itu regis. Betul. Kalau venture capital sendiri itu mereka punya program sendiri. Biasanya mereka membuat startup bootcamp, accelerator atau startup inkubator. Itu tuh biasa mereka mengajak startup owners untuk mengikuti programnya mereka dengan harapan startup ini bisa diinvestasikan untuk di kedepannya. Bentuknya tadi bisa mereka startup ownersnya bisa register their startups, dan setelah mengikuti inkubasinya dari si VC tadi, mereka akhirnya bisa grow berharap untuk grow nanti untuk ke stage selanjutnya. Itu kalau misalnya kita ngebahas untuk venture capital ya. Kalau ada yang mau ditambahin. Gue mungkin nambahin kalau untuk PE kali ya. Tadi kan Johan jelasin gimana caranya VC mendapatkan potensi investasinya. Mostly dari inkubator, bener. Tapi kalau private equity fund, karena berhubung nilai investasinya lebih besar dari startup atau company-nya, most of the time itu company menunjuk third party advisor lah. Dalam case ini kebetulan kayak tempat kerja Johan di Sekuritas atau konsultan keuangan secara umum ditunjuk oleh perusahaan untuk mengeksekusi fundraisingnya atau pencarian dananya dan ngobrol ke funder-funder. Dalam case ini kebetulan private equity. Jadi private equity banyak kenal dengan profesi penunjang atau konsultan keuangan untuk mendapatkan akses ke perusahaan-perusahaan yang pengen dia invest gitu. Iya, soalnya kalau misalnya kayak investment banking gitu kan dia udah beroperasi lama ya. Dia udah punya networking ke macam-macam nih, ada yang keluarga tajir banget gitu, ada yang punya nyari investasi, ada dia punya kenalan juga karena previous kerjanya gitu ya. Misalnya dia punya koneksi ke fund gede yang mau invest. Nah itu tuh biasanya itu yang bisa didapatkan dari kita nge-hire investment banking atau butik advisory lah gitu. Dia harus punya itu dulu, karena benar-benar biar kayak dulu ada case gue pernah advice itu, kita mau nyari
kita mau jual nih suatu perusahaan, kita kontak ada tiga sekuritas gitu, mereka masing-masing kan cari nih ke koneksi mereka, ada nggak tertarik nggak sama perusahaan ini, kayak gitu sih, bisa kayak gitu. Jadi kayak broker ya, Cire? Iya. Ranger gitu ya? Makelar lah. Bener, sebenarnya Makelar. investment kayak broker, tapi karena beberapa perusahaan itu misalnya emang udah comfortable-nya sama sekuritas ini gitu. Gue maunya kalau dari lo gue percaya gitu. Iya. Kalau dari orang misalnya let's say viewers lo nih ada yang gue jadi advisor lah gitu. Gue cari-cariin. Lu datengin misalnya keluarga Salim, keluarga apa, dia nggak bakal diwaro lu, ibaratnya nggak bakal dia apain karena lu nggak ada koneksi sama mereka, dia nggak percaya sama lu. Kredensial lah ya. Nah, gitu kredensial itulah yang jadi apa namanya? Bekal lah bisa dibilang. Iya. Itu yang bisa ditawarkan ke startup ini biar bisa reach out ke PE. Itu sih. Atau company lah ya, startup atau company lah. Oke. Sebelum gue lanjut, gue mungkin agak get back lagi ke pertanyaan perbedaan tadi. Kalau PVC itu secara kepemilikan dana-dananya itu mereka himpun dari mana? Ada perbedaan nggak? Maksudnya yang uang yang dimilikin sama VC atau PE? Iya, itu maksudnya. Itu dari mana rata-rata? Oke, ini gue coba jawab ya. Kalau common practice PE atau VC itu biasanya mengelola dana dari individual atau institusional. Oke. Individual maksudnya apa? Ya orang kaya atau bahasa kerennya high net worth individuals. Betul. Dan mostly yang menggunakan dana individual itu venture capital atau private equity yang masih awal. Nah, kalau private equity yang sudah agak lama beroperasi biasanya mengelola dana institusi, yaitu dana dari dana pensiun, dana dari asuransi, dana yayasan, atau bahkan dana dari keluarga lah. Nah itu butuh track record, butuh kredensial yang lebih besar dari sisi pengelola dana dalam case ini PE untuk memperoleh dana-dana institusi itu. Nah, Johan atau Jeremy mungkin mau nambahin? Iya, itu juga misalnya kayak nggak cuman sekali gitu, misalnya dapat dari institusi ABC, let's say P atau VC ya, terus uangnya habis, let's say, dia akan lakuin round selanjutnya untuk nyari lagi investor baru lagi. Jadi P atau VC nggak selalu dia itu related ke itu terus company-nya atau sumber dananya, bisa ganti lagi, ada seri selanjutnya. Betul. Ya kayak gitu sih. Oke. Berarti kalau kayak konglomerasi gitu, Cir, dia punya sorry. Oke. Kalau kayak konglomerasi gitu, Jer, itu kan biasanya gue kayak misalkan lihat kayak PT ABC Capital gitu, atau apalah, itu visi kan harusnya ya bentuknya. Apa itu belum tentu. Yang dia kerjanya ya nginvest ke mana? Ke perusahaan-perusahaan baru gitu. Balik lagi sebenarnya kalau nama perusahaan kan nggak harus related ke apa namanya operasi mereka ya. Lagi-lagi kita harus ke siupnya mereka kan. Ke apa memang dia dapat license dari government itu untuk ngelakuin pekerjaan apa, operasi apa. Tapi emang banyak umumnya venture capital tuh menggunakan kata-kata capital di namanya gitu. Iya. Atau PE juga pakai kata capital tuh. Ya mau PE mau VC dua-duanya mereka biasanya pakai kata-kata capital sih. Jadi nggak bisa dibedain gitu ibaratnya. Kalau awam nih, misalnya masih let's say anak SMA lah gitu ya, lihat nama capital nggak bakal bisa bedain. Ini PE, ini VC nggak bakal bisa bedain. Tapi nggak tahu ya, kalau menurut gue agak bisa jadi kalau dari luar blur banget ya. Bisa aja kayak, gue nggak tahu ya udah terjadi atau enggak, kayak PE bisa aja kayak di starting stage startup dia udah invest gitu. Atau kebalikannya VC ketika udah lumayan mature dia ikut invest juga. Kalau yang nggak tahu kan tadi juga dibilang kayak risk profile-nya juga beda-beda kan. Betul. Benar. Jadi sekarang ada fenomena kayak gitu nggak sih? Atau ya udah strict PE nanti kalau udah lumayan gede, kalau VC ya udah masih ketika di awal gitu. Iya. Justru fenomena yang ketukar-tukar gitu makin banyak sih. Ketukar bukan dalam artian negatif ya. Tapi karena perusahaan yang mereka incer itu makin terbatas, otomatis investment kriterianya private equity atau venture capital makin diperluas. Kalau gue pakai studi kasus lah, yang paling gampang kayak
PE yang paling terkenal apa ya? Let's say Northstar gitu ya. Northstar ya yang kita tahu kan mereka invest di bisnis konvensional yang tidak kecil ukurannya ya. BFI Finance, terus Kino Group, KKR. terus juga ya KKR juga mulai agak shifting gitu. Kayak those big names KKR atau Northstar sebagai contoh, dulunya invest di perusahaan konvensional yang sekali invest mungkin di atas $50 juta, $30 juta gitu. Tapi sekarang Northstar pun juga invest ke startup. Dan mereka bikin bisa dibilang unit tersendiri lah untuk invest ke company yang lebih muda umurnya dibandingkan konvensional yang udah more than 5-10 years misalnya. Itu emang real sih. Yaitu contoh 2 dari ratusan contoh lainnya sih. Jadi emang fenomenanya udah agak shifting nih. Nah itu biasanya PI itu kalau mau ibaratnya ngeblurin gitu ya, maksudnya masuk ranah-ranah visi, dia buat kayak semacam unit itu yang tadi dibilang sama aku, dia jadi bukan pakai manpower dan orang-orang dan sistem infrastruktur mereka yang udah ada, karena nggak bisa untuk ngelakuin invest ke startup. Karena kalau misalnya PI itu dia ya basis investasinya yang dia due diligence-nya itu ya dokumen semua itu. Sedangkan kalau misalnya startup yang let's say masih 1 tahun 2 tahun belum ada track record-nya yang nggak bisa dipelajarin gitu sama si infrastruktur dan juga manpower yang dimiliki sama PI sekarang. Akhirnya mereka bikin unit baru buat, karena kan kalau misalnya yang masih baru setahun gitu yang di di research apa sih, pasti kan ownernya, terus potensial bisnisnya ke depan kayak gimana, Benar. capability-nya ada apa enggak ya, itu yang belum nggak ada lah di. Maksudnya, jarang lah ya. Iya, PI harus punya unit baru untuk nge-research itulah gitu. Benar. Selama itu misalnya juga kayak tidak terlalu keluar dari apa tadi yang Jeremy jelasin, risk profile-nya mereka kan sudah tetapkan, misalnya risk profile mereka seperti apa, target investment mereka yang pengen mereka investasikan itu seperti apa. Begitu mereka sudah melakukan ibaratnya ya penggambaran resiko-resiko ya mereka, appetite-nya mereka, kemauannya mereka seperti apa, selama itu tidak terlalu keluar dari apa yang sudah mereka tetapkan di awal tadi, ya sekarang banyak gitu jadinya kasus kalau PI juga invest di startup dan ada sering gitu terjadi, terutama kalau misalnya terutama kita ngomongin private equity di Amerika misalnya seperti itu. Jadi gamenya sendiri itu tidak rigid gitu loh, tidak kaku. PI harus invest di perusahaan yang tahapnya sudah melewati growing stage misalnya seperti itu. Tidak. Cuma memang kebanyakan PI itu yang mereka investasikan itu tentu di perusahaan yang sudah tidak lagi meraba-raba istilahnya. Mereka tidak lagi meraba-raba, mereka sudah punya bisnis modelnya mereka sendiri, mereka sudah punya revenue model mereka seperti apa, dan mereka pengen growth to the next stage misalnya seperti itu. Tapi ya balik lagi, tidak mengesampingkan kemungkinan untuk mereka invest di startup. Oh, gue mau nambahin sih, misalnya itu tuh balik lagi ke appetite juga. PI dan visi. Kalau appetite PI itu dia nggak mau nih, gue invest $30 juta let's say. Tapi valuasi perusahaannya juga $30 juta. Berarti kan dia own 100% kan kalau gitu. Iya, nggak mungkin kan. Ya. Sedangkan dia hanya mau dimasuk ke angka-angka gede, let's say 30-50 juta dolar. Karena kadang kan multiplier kan yang dia cari kan pas dibalik juga. Makanya ya kalau misalnya PI yang masuk ke ranah visi lah let's say, berarti emang mungkin startup ini valuasinya gede sehingga mereka masuknya dalam $30 juta pun let's say ya, itu dapat ownership-nya nggak segede itu gitu. Karena juga mereka nggak mau nih bener-bener jadi PI yang kontrol nih perusahaan. Kalau misalnya PI let's say bisa dapat 50% gitu kan, berarti dia ngejalanin perusahaannya dong. Kontrolnya bukan di ownernya lagi, itu bukan foundernya lagi, tapi kontrolnya ada di PI. Sedangkan yang tahu bisnis know-how-nya, yang bisa jalanin operasinya itu kan ownernya. Foundernya ya? Iya, foundernya bukan PI-nya gitu loh. Itu yang mau dihindarin sih. Oke. Sekarang dari side-nya si startup lah atau si Company lah. pemilik bisnisnya lah ya. Nah si pemilik bisnis ini keuntungannya apa sih bro? Maksudnya selain uang yang didapat ya, apakah dia diinvest terus yaudah nih kelola duit gue, ya lu buat profit sebanyak-banyaknya,
tinggal bagi-bagi hasil gitu. Atau gimana gitu? Ada involvement lainnya dari PE atau VC ketika mereka nge-inject ke suatu company gitu. Gue coba dulu kali ya, karena tadi boleh. kayaknya gue udah jawab venture capital ya. Boleh. Kalau berkaca dari apa yang gue jelasin sebelumnya, venture capital sering membuat sebuah program startup inkubator misalnya atau akselerator gitu. Apa yang ditawarin ke startup itu dari program itu expertise-nya, area expertise dari venture capitalnya itu misalnya. Let's say si venture capital ini sudah pernah melakukan beberapa investasi di beberapa startup misalnya yang di fintech misalkan fintech. Terus ada startup lainnya lagi yang juga bergerak di bidang yang sama di fintech juga. Mereka mengikuti program dari si VC tadi. Jadi VC bisa menawarkan area expertise yang sudah mereka lakukan sebelumnya atau yang sudah pernah berjalani dari investasi yang sudah mereka lakukan pada startup sebelumnya yang mereka investasikan gitu. Jadi mereka bisa memberi mentorship, itu salah satu hal yang bisa ditawarkan dari sebuah visi kepada startup owners. Mereka bisa menawarkan pandangan, bukan juga cuma capital ya atau pendanaan aja ya, cuma murni pendanaan. Enggak, mereka bisa menawarkan the know-how atau apa ya, caranya mereka untuk si startup ini untuk berkembang lagi gitu loh, untuk bisa mencapai tahap selanjutnya dalam bisnisnya mereka. Industry knowledge, sector juga, expertise betul. gitu kan. Kayak ya menyambung tadi Johan bilang, venture capital punya sektor fokus tuh kalau ambil contoh gampang ya kayak Bank BRI, Bank Mandiri punya anak usaha lah ya bisa dibilang untuk investasi di sektor fintech yang harapannya bisa membantu core bisnisnya dia gitu. Oke, thank you dari penjelasan Johan dan Kukuh tadi di pertanyaan barusan. Nah, untuk sebenarnya gue masih wondering sih, kalau misalkan si suatu bisnis gitu ya diinvest sama PE atau VC gitu, di kayak dewan direksinya atau dewan komisarisnya gitu, itu ada intervensi ya, intinya PE VC ini nitip orang lah supaya ngontrol dari si bisnis tersebut, atau mungkin kayak bank gitu ya kan, kalau bank dia punya jaminan kan, jadi mungkin nggak ada intervensi lah. Tapi kalau misalkan kayak di bisnis yang diinvest PE/VC, apakah harus ada titipan atau perwakilan dari PE/VC ini, atau bisa juga yang kayak ya udah gue percaya sama lu direct nih perusahaan aja, gue nitip dana doang gitu. Bisa pertama, bisa kedua tuh. Oh bisa dua-duanya? Bisa yang contoh pertama yang naro orang, bisa contoh kedua nggak naro orang. Nah kalau nggak naro orang ya udah gampang kan, selesai, percaya, nerima laporan aja udah kelar gitu. Tapi yang naro orang, nah Jeremy nih lebih ada real case-nya nih. Karena lu pernah ditaruh ya, Cir? Oh, ditaruh-taruh. Sebenarnya kalau misalnya itu pasti ada lah, tergantung ya gimana ya, VC atau PE itu nggak munafik lah, nggak naif lah. Bukan munafik, nggak naif gitu. Jadi kalau misalnya dia ngasih uang, dia pasti bukan kayak lu kasih udah suka-suka lo gitu, nggak mungkin. Itu pasti ada batasan-batasan, dia harus tahu nih setiap aksi korporasi harus ada persetujuan dia. Terus misalnya kebocoran itu kan nggak cuma dari setiap aksi korporasi kan, misalnya alokasi uang segala macam, makanya dia harus masukin direksi biasanya, tapi tergantung sama deal-dealan lah ibaratnya dari company-nya sama investor lah, nggak cuma VC kan, misalnya PE segala macam udah banyak nanti tuh di atas. Itu tuh mungkin bisa kalau misalnya emang kepemilikan si investor ini lebih dari 10%, dia akan dapat direksi gitu. Itu pasti akan dia tujuannya kenapa sih kayak gitu, biar si company-nya ini masih searah gitu ibaratnya sama visinya. Tujuannya ke profit. Kalau misalnya dibebasin, let's say kayak yang lo bilang, misalnya dibebasin nih, apa yang ngelimitasi perusahaan ini tiba-tiba gue jual aja semua aset gue udah dapet duit nih, si owner udah dapet duit nih, malah ke perusahaan ini, bang gue jual langsung ke properti gue jualin semua, gue take profit, gue bangkrutin perusahaannya. Intinya PE dan VC nggak sebodoh itu lah. Iya, nggak naif. Oke. Nah, itu butuh kontrolnya, salah satunya menempatkan direksi atau apa. Oke, ini pertanyaan mungkin nggak tahu ya kalian bisa jawab atau nggak. Jadi kayak misalkan banyak bisnis atau startup lah yang sekarang tuh di
buat atau founder-foundernya itu mungkin ada yang dari ya anak SMA, lulusan SMA atau lulusan S1 di Indonesia. Tapi kan nggak tahu ya, banyak startup yang berhasil itu yang setahu gue ya, itu kan rata-rata ya S2 dari Ivy League atau apa. Itu ngaruh nggak sih ke keputusan untuk PVC nginvest gitu? Ah ini lulusan Harvard nih atau Stanford gitu. Gue invest lah, gue percaya orang dia pinter gitu. Atau enggak ya mungkin dia cuma lulusan kampus yang gak terkenal di daerah atau gimana yang ngebuat mereka gue mikir 2 kali deh, dia cuma lulusan gituan doang gitu. Ya, pendidikan emang salah satu faktor sih, credibility lah. Kredibilitas. Karena kan kayak tadi gue jelasin, yang pas di VC itu dia apa sih yang bisa dicari tahu, di research dan dipercaya. Itu kan cuma kredibilitas dari ownernya, karena laporan keuangan nggak ada, let's say kan. Perusahaannya baru berjalan 1 tahun, let's say. Itu kan nggak ada track record yang bisa di research sama dia buat, gue percayalah sama ini, gue funding gitu. Yang bisa dipercaya kan cuman ownernya. Nah, salah satu bagian dari apa namanya ibaratnya parameter untuk mereka percaya itu ya pasti kredibilitasnya. Pendidikan itu salah satu faktor di kredibilitas sang ownernya itu sih. Oke, kalau berarti kalau S2 dari Ivy League itu merupakan privilege ya ketika ingin dapat pendanaan. Iya, banget sih. Cuma nggak menutup kemungkinan ya. Maksudnya kalau misalnya kita ngomongin founder misalnya yang tidak punya background, dia sekolah di luar negeri atau bahkan contoh sekolah di Indo aja, terus dia punya ide untuk bikin startup, apakah dia bakal tidak dilirik dari PVC? Tentu tidak. Semuanya kan bisa saja terjadi gitu. Tergantung startupnya itu seperti apa misalnya kayak itu kita bahkan ada aja gitu loh visi yang dia itu tidak hanya menginvestasikan dananya dia itu di startup yang misalnya sudah ada bentuknya misalnya, enggak. Benar. Ada visi juga yang mau menginvestasikan dananya itu bahkan dibagi di tahap ideation namanya. Masih mikir gitu. Baru ide doang ya. Masih perancangan. Tapi emang tetap harus ada yang bisa dipegang. Misalnya pendidikannya let's say lah nggak yang S2 Ivy League keluar negeri gitu kan, ke US segala macem. Tapi dia pernah ngejalanin bisnis. Nah itu kan salah satu bagian dari kredibilitasnya. Iya. Dia udah pernah ngejalanin bisnis A, B, C. Dia pernah kerja di konsultan apa segala macam. Jadi dia beneran punya know-how. Itu yang penting. Apakah dia beneran punya know-how dan knowledge untuk ngejalanin bisnis ini? Itu yang di assess. Kalau misalnya enggak, mau misalnya let's say ya, lulusan S2, S3 profesor dari Harvard gitu. Tapi dia nggak pernah ngajarin bisnis sama sekali. Dan dia nggak pernah kerja. Gitu kan. Ya mau misalnya bikin startup, I don't think akan banyak yang lirik gitu ibaratnya lah. Tetap harus ada track record yang dilihat. Karena ya pendidikan cuma salah satu faktor lah. Ujung-ujungnya apa sih yang beneran nggak sih dia punya know-how untuk ngejalanin Benar. yang dia mau perintis ini gitu. Benar. Itu kan tadi kesannya menarik banget nih, dapat pendanaan dari PE dan VC gitu, dan banyak startup atau bisnis berlomba-lomba untuk mendapatkan pendanaan dari PE dan VC itu. Nah, dalam kondisi apa sebenarnya sebuah bisnis tuh mereka yakin growing tanpa mereka gitu, tanpa PE dan VC itu. Dan ada nggak sih kayak startup tanpa PE dan VC bisa bisa growing well gitu tanpa si PE dan VC? Kalau misalnya itu ya, ini kan balik apa sih yang dilakukan sama PE dan VC? Kalau mau apa sih kontribusinya? Kalau gitu kan kita breakdown di pertanyaannya. Apa sih yang dikontribusikan sama PE dan VC sehingga startup ini bisa berkembang gitu kan? Mostly kan sebenarnya pendanaan dari akses finansial, uang yang banyak. Jadi sehingga operasional itu beneran bisa kerja, bisa growing gede dengan waktu yang sangat cepat gitu misalnya kan. Ada apa enggak bisa aja ada, tapi waktunya mungkin nggak cepat. Tergantung lagi balik ke kemampuan finansial si orang ini, si founder ini, dan juga sebenarnya nggak cuma harus dari PE dan VC kan, bisa juga dari bank. Tapi apakah bank ada yang mau? Lo misalnya punya perusahaan baru jalan 1 tahun 2 tahun, lo ngajuin loan segede-gede, let's say setara dengan apa yang bisa dikontribut sama PE dan VC gitu ya. Tanpa jaminan, apakah itu bisa di-accept sama mereka? Karena enggak, ini makanya yang diberikan kontribusi faktor paling gede yang diberikan sama PE dan VC itu adalah faktor finansial atau pendanaan. Untuk katalis. Benar. Hingga
bisa Lebih cepet ya? di scale up lah ibaratnya, dinaikkan tingkatnya perusahaan level operasinya gitu. Kalau misalnya nggak ada P dan VC mungkin bisa let's say bisa cuman di sekitar lingkungan dia aja yang kenal dia aja. Ya, biasanya tuh disebutnya family and friends lah. Iya, family and friends ya. aja. Tapi kalau misalnya ada uang lebih gitu kan, dia bisa masuk akses ke market yang lebih luas gitu sih. Mungkin buat menambahkan juga ada juga beberapa kasus yang untuk startup di Indonesia gitu ya, yang mereka itu tidak mengambil jalan PEVC misalnya. Mereka hanya diinvest di tahap awal. Kita ngomongin angel investor kayak apa yang tadi Kuku jelaskan. Terus di sejalan waktunya bisnisnya berkembang, mereka akhirnya memutuskan untuk mencari pendanaan via apa? IPO. Mereka nggak ngambil pendanaan dari PEVC, dan mereka juga langsung terjun ke capital market, misalnya ke pasar modal. Mereka ngambil pendanaannya itu dari dana publik aja. Mereka ngambil dari institusi swasta ya tadi atau PEVC. Gue pengen clarify kali ya. Yang Johan bilang itu benar, tapi buat untuk perusahaan yang udah punya track record lagi-lagi ya. Kalau misalnya lu baru jalanin perusahaan setahun 2 tahun mau IPO mustahil lah. Bener. Mungkin kalau nambahin apa yang disampaikan Johan atau Jeremy, yang dimaksud Jeremy lebih ke alternatif pendanaan bagi pengusaha atau business founder. Kalau yang dimaksud Johan, itu ada beberapa studi kasus yang memang dia nggak melewati journey pertumbuhan lewat private equity venture capital, tapi langsung ke pasar modal. Memang Jeremy juga benar, dari segi umur bisnis setahun 2 tahun agak challenging, meskipun peraturan di pasar modal bisa aja sih lewat papan akselerasi kan papan pengembangan, papan akselerasi. Ya, papan pengembangan dan papan akselerasi. Tapi memang 2 studi kasus itu lebih dominan yang Jeremy bilang, instead of yang Johan bilang, secara umum lah gitu. Oke, gue sekarang lebih ke mau nanya experience ya. Maksudnya kalian kan pernah jadi orang yang banyak interaksi ya dengan PI dan VC ini. Nah itu ada experience yang mau di-share nggak? Gue dulu ya. Coba gue dulu. Sebenarnya gue lumayan sering nih interaksi sama investor lah bicaranya ya. Mau itu tipe investornya private equity fund kah, venture capital fund atau modal ventura, atau investor pasar modal ya, kayak aset manajemen, asuransi, ataupun dana pensiun. Masing-masing segmentasi investor itu punya klasifikasi yang beda-beda, appetite yang beda-beda. Dalam case ini spesifik ke PI dan VC kan. Nah, generally sih kalau ke VC, menyambung tadi Jeremy bilang, ya yang penting early stage bisnis tahap awal, foundernya kompak, kredibel, manajemennya punya arah dia mau kemana, dan ada benchmark, itu paling penting tuh. Bisnis awal kalau nggak ada benchmark, gue pengen kayak Nvidia misalkan, perusahaan di US, atau gue pengen kayak Spotify misalnya, itu ada benchmark kan. Itu paling penting untuk bisnis awal atau early stage. Nah kalau ke private equity fund yang penting lebih ke pembukuan, compliance pajak, nah itu kayak administrasi atau paperwork yang lebih complicated, tapi emang dibutuhkan untuk mencapai tahap ke private equity. Karena memang secara umum bedanya kan di umur bisnis ya. Venture capital di early stage bisnis, private equity generally ke growth stage atau mature stage bisnis gitu. Kalau aku sih mungkin kalau misalnya kena downside dan upside-nya apa sih kalau misalnya di investasi PI atau VC gitu ya. Itu lebih ke akses pendanaan sih lagi-lagi. Misalnya udah udah di-invest gitu sama VC dan PI, pasti akan ada rounding selanjutnya. Akan ada VC ini akan initiate untuk kita funding lagi. Karena biasanya VC atau PI gitu ya, itu kan ngejar growth yang tinggi untuk portofolio mereka juga. Dan itu akan menghabiskan uang perusahaan. Misalnya let's say masukin $1 juta untuk sebuah startup gitu ya, let's say. Ini kecil misalnya. Tapi dalam 1 tahun itu udah habis, nanti ada lagi funding round lagi, dan VC dan PI ini dia udah punya akses untuk pendanaan yang lebih luas. Karena mereka punya network yang lebih luas dibandingkan apabila owner langsung sendiri. Benar. Kalau owner sendiri cari pendanaan, dia ya kita nggak tahu. Misalnya kalau misalnya emang ownernya
sangat-sangat kredibel dan punya network yang tinggi gitu, akan banyak dengan gampang bisa dapat akses pendanaan. Kalau enggak, ya susah. Kalau VC, dia kan udah punya network kemana-mana, jadi bisa Bantu konekin ibaratnya, kayak gitu sih. Dan juga bener tuh. Ya banyak sih kontribusi dari investor gitu ya, mau itu VC dan P yang bisa kasih ke startup. Kayak sesimpel mungkin lu nggak ada tempat buat kantor, lu bisa dipinjemin. Itu contoh simpelnya tuh. Contoh simpel dipinjemin kantor sama mereka dengan dana yang murah gitu misalnya. Kalau tadi Kukuh bilang mungkin kalau bisa gue simpulin dari Kukuh bilang fundamental itu hal yang penting ya buat startup ya. Fundamental itu yang seperti Kukuh tadi jelasin, mulai dari pembukuan mereka, cara mereka untuk nge-package bisnis mereka seperti apa. Jeremy juga tadi jelaskan bahwa pendanaan itu bukan hanya di satu tahap saja gitu, terutama untuk startup. Kita tahu sudah rahasia umum misalnya, atau sesuatu yang umum untuk kita tahu kalau startup itu di tahap awal itu mereka akan menghabiskan banyak uang untuk mereka berkembang. Belum tentu mereka bisa mencapai tahap mereka sudah profit atau bahkan sudah mengcover biaya operasional mereka. Di tahap-tahap awal itu mereka akan terus istilahnya burning money gitu loh, untuk mereka tetap berjalan. Akan ada tahap-tahap funding selanjutnya. Cuma gue itu yang selalu gue pengen sampaikan juga, misalnya untuk teman-teman gue, misalnya ada yang selalu tanya gimana kalau misalnya bikin bisnis ini apa begini bagaimana. Dari sisi PE atau VC sendiri itu mereka itu pentingkan sustainability gitu loh. Bisnis lo itu bisa berjalan nggak nanti untuk seterusnya, untuk kedepannya. Dari paper akademik aja gitu ya, ada yang mencoba untuk melakukan studi kasus dari jumlah startups yang ada di luar sana. Mereka dari tahap pre-series aja, seed untuk mencapai tahap series A itu cuma 30% gitu loh. Or even mungkin lower kali ya. Or maybe lower gitu. Dari series A ke series B, lower than that. Dari series B ke series C lebih terendah lagi gitu. Gimana nanti kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang bisa sudah sampai di tahap let's say Gojek yang sekarang itu sudah sampai series berapa gitu loh. Sedikit. Ya. Jadi apakah tapi bisnis lo itu bisa sustain, jadi itu hal yang harus diutamakan juga buat business owners, entrepreneurs gitu, sustainability. Oke. Benar-benar tuh. Jadi buat viewers ya yang punya bisnis ya, kejar aja nih 3 orang ini. Kejar yang ini aja nih. Masuk dikejar-kejar. Loh, tapi kan kalau bisnisnya lumayan kan kalian bisa mendapatkan sesuatu. Iya. Nah, itu yang akan gue lakukan sekarang. Jadi gini. Jadi langsung studi kasus ke Disruption ID ya. Iya, maksudnya buat ngasih gambaran lah. Praktikalnya kayak gimana. Contoh nih, Disruption ID ini adalah suatu bisnis lah katakan. Startup ya. Startup. Tapi emang startup sih. Keren banget. Media. Startup itu kan rintisan. Baru mulai itu dibilang startup. Iya kan, start dari mulai ya. Iya benar. Perusahaan rintisan. Oke. Perusahaan rintisan. Nah, Disruption ID kan bergerak di bidang media lah gampangannya. Terus emang baru berjalan beberapa bulan lah, 2 bulanan. Nah sekarang kondisinya ya masih seputaran podcast, tapi yang kedepannya akan ada beberapa upcoming konten yang berbeda gitu ya, dan kita ngejaga, ini gue ngasih gambaran bisnisnya dulu ya. Nah terus wah kita lagi di pitching bro. Iya. Oh iya. Kan namanya free consultation kan. Nah itu maksudnya ada beberapa upcoming konten yang berbeda. Terus kedepannya kita mau lebih serius katakanlah gitu ya, akan lebih sering dalam 1 minggu mungkin ada beberapa video. Terus kita akan membuat website lah katakannya, akan bisa setiap hari akan ada artikel-artikel terkait dengan ekonomi, dan kita bisa mungkin obtain beberapa data dan kita bisa sajiin di website tersebut gitu ya. Misalkan katakan gue pengen di akhir tujuan gue nih, gue pingin kayak gampangannya gimana ya, gue generating money dari AdSense gitu, misalkan YouTube, terus sponsorship gitu, misalkan dari konten-konten gue, dan gue bikin bikin website gitu ya, yang
orang kalau mau baca lebih lengkap harus subscribe. Bener. Nah kayak gitu. Nah itu gampangannya bukan salah satu sih. Maksudnya tujuan bisnis gue lah katakan kayak gitu. Bener. Bisnis model lu. Itu bisnis model gue secara kasar lah ya kan. Nah gimana nih menurut kalian nih? Apakah gimana? Kuku dulu. Seru nih. Ini menurut kalian maksudnya apa? Iya dari segi bisnis gue untuk sampai gue dapet pendanaan tuh sebenarnya apa aja yang gue butuhin, tantangannya apa aja. Seru. Nih gue suka nih langsung studi kasus kayak gini. Gue start dari benchmark ya. Oke. Mungkin lo bisa lihat kayak Asumsi, Podcast Mas, Podcast Asia Network, Ternak Uang, apa tuh yang punyanya Ellen May? Elon Musk. Beda. Tapi maksud gue beberapa contoh tadi adalah media yang punya kekuatan di segmennya masing-masing lah. Tapi mereka start dari IG channel, start dari YouTube channel, start dari podcast yang sekarang bisnisnya more than yang dia rintis pada saat di awal. Dan tadi nama-nama yang gue sebut pun juga udah diinvest sama investor lah. Ya venture capital kah, private equity. Mungkin private equity belum lah, tapi venture capital. Nah kalau ditanya gimana sih biar Disruption ID bisa ke sana? Input gue adalah let's say gue angel investor nih. Gue chipin duluan nih ke lu. Gue mau bantu goreng kan. Gue pengen ada investor lain ikut masuk ke Disruption ID selain gue. Nah gue pasti akan identify milestone dulu nih. Atau pencapaian jangka pendek lah. Contoh kayaknya duit gue misalkan kalau gue masuk ke sini 100 juta, 300 juta buat beli kamera sama buat manfaatin infrastruktur lah mungkin. Tapi gue kenal banyak narasumber yang bisa bawa traffic. Contoh. Berarti tujuan jangka pendek gue, traffic dulu nih. Mungkin ya viewers udah pasti lah ya. Subscriber udah pasti lah. Terus kayak clickbait misalnya. Ya di luar itu gue belum tahu, tapi itu mungkin bentuk kontribusi yang bakal gue lakukan kalau gue angel investor. Dengan harapan pas nanti subscriber lo sekian atau total viewers lo sekian, gue bisa kenalin ke angel investor lainnya yang lebih gede daripada gue. Misalkan kayak gue kenalin ke investornya Podcast Mas misalkan, untuk masuk ke Disruption ID juga. Atau bahkan angel investor lain yang sebenarnya narasumber juga. Nah itu tujuan jangka pendek gue. Nah, gampangnya ini sih, kalau yang ini gue ngeringkas nih, gampangnya lo harus punya clear set of objective gitu. Let's say lo pitching ya, ke nemu, let's say angel investor kuku lah let's say ya. Lo pas datang ke kuku, lo minta pendanaan let's say 1 miliar rupiah nih let's say. 1 miliar rupiah itu lo harus ada plan yang jelas, from A to B to C-nya. Lo 1 miliar itu mau dipakai buat apa aja, terus target subscribernya berapa. Lo kenapa justifikasi 1 miliar itu, kenapa si Kuku harus invest 1 miliar ke lu? Justifikasinya apa? Lo let's say lo benchmarking kayak Kuku bilang tadi. Misalnya ke Podcast Mas pas dia masih 100 ribu, let's say subscriber gitu ya. Di invest berapa? Gue nggak tahu beneran sebenar-benarnya kejadian aslinya di sana berapa gitu ya. Jadi ada benchmarking proses benchmarking di situ. Karena mereka pas dari subscriber 100 ribu itu dia pakai uang segini. Gue bisa ngajar segitu dengan uang yang lebih rendah, let's say gitu. Itu competitive advantage lo, let's say kan. Karena dari sana bisa lo monetize kan. Jelas tadi monetizing plan lo kan tadi lumayan jelas soalnya kan, dari apa A, B, C, D, E. Nah gimana bisa maksimalin itu, lo harus ada plan yang jelas. Nah kalau udah ke depannya ya mungkin kalau udah dapat dari satu, asal berkembang terus nggak ada, ya lo nggak bawa kabur duitnya. Jangan dong. Soalnya kan gampang banget dibawa kabur sebenarnya kalau di early stage tuh gampang banget dibawa kabur. Iya sih. Makanya investor juga sangat selektif. Tapi kan gue percaya sama dia. Nah kan? itu harus ada kepercayaan itu. Lo nggak bisa datang ke orang yang gak lo kenal buat minta duit. Iya, lo datang ke Salim Group gitu, dia gak kenal sama lo. Ngapain gue invest ke lo? Nah lo harus tahu siapa yang bener-bener bisa invest lo gitu. Beneran dekat, harus ada close relationship. Emang di tahap angel investor itu emang orang-orang berarti gue bisa kan lu punya
banyak kenalan orang nih. Berarti gue bisa kayak lu sebagai jembatan gue untuk ke sono kan. Ujung-ujungnya beneran. Habis ini di Japri gue. Kalau Tadi gue stage- sebenarnya serius. Kalau stage yang awal banget, even kayak gitu mungkin gak works. Karena yang butuh percaya bukan gua, tapi misalnya orang yang gue kenalin, Ya, gak ya, cukup ya, omongan dari gua. Beneran, dia orangnya itu harus bener percaya sama lu. Gak bisa lewat perantara. Makanya kalau early stage itu emang Family bener-bener. and friends biasanya sih. Iya, family and friends gitu sih. Tapi gimana caranya biar ada kepercayaan itu ya lu seperti tadi dijelasin Kuku kayak lu udah punya model, udah punya bisnis model yang lu punya udah rigid nih. Lu udah punya perencanaan gimana caranya lu nanti untuk berkembang di tahap segini. Dari subscriber yang 100 ke 200 ke 300 atau bahkan dari 300 tiba-tiba ke 1000. Gimana caranya lu menjembatani itu tadi, milestone lu tadi. Itu tuh yang penting. Dari situ dari tiap-tiap milestone yang lu udah capai itu kan akhirnya lu bisa tetapkan tuh gimana cara lu untuk memonetisasi bisnis lu seperti apa tadi yang Jeremy bilang. Gimana caranya lu menghasilkan duit dari situ. Gimana caranya akhirnya lu dari menghasilkan duit itu akhirnya lu menarik masyarakat lagi yang lebih banyak lagi untuk mau subscribe ke channel lu. Oke. Dan dari situ juga akhirnya lu bisa menambahkan gitu loh. Lu bukan cuma sekedar quote on quote perusahaan yang bergerak di bidang media atau notabene konten, tapi dari situ bisa lu beneran bisa jadi perusahaan yang media nanti untuk kedepannya siapa yang tahu gitu. Bisa jadi. Untuk ngebuktiin know-how lu, sebenarnya itu lo harus bener nge-breakdown sampai ke action plan. Betul. Let's say, gue pengen gedein sampai ke 100 Kayak ribu subscriber. nyimaknya beneran nyimak. Let's say, Ini kan gue memposisikan diri gue lagi konsultasi. Sebagai lo udah kasih tahu objektif lu misalnya, gue mau ngejar 100 ribu, lu apa dengan cara apa lewat YouTube? Gak bisa ngomong lewat YouTube doang, bener-bener sampai Bener. action Channel. plan kecil sampai yang lo lakukan itu apaan? Oke, bentar. Ketika pitching sama si apa namanya kayak Potential misalkan investor ya lah. potential investor gitu ya. Bentuknya apa sih? Maksudnya haruskah kayak berproposal gitu atau bisa oral atau bisa kayak gimana gitu? Ya macam-macam sih asalkan dia percaya sama lo, intinya objektifnya itu. Oh, bentuknya Buat dia apapun percaya yang sama dia. penting dia bisa nerima gitu ya. Itu apa namanya, yang pentingnya itu nge-achieve target itu. Tapi lewat medianya biasanya apa, ada Slide investment boleh, deck. iya, Ya presentasi. ada deck lah. Ada deck presentasi gimana visi, misi, target. kan nggak mungkin kan cuap-cuap aja gitu. Iya sih, bener juga, Invest gitu. dong, invest dong. Iya, Enggak iya, kan. iya, iya. Bikin Pengenalan di Serius. harus ada. Dilakuin. Ya tapi kalau misalnya lo kenalin ke ngomong presentation deck gitu, lo misalnya lo mau minta angel investornya Pak Haji, Pak Haji sebelah rumah lo misalnya, dia mana ngerti presentation deck, Pak Haji nih bukan sembarang Pak Haji, Cir. dia lebih ngerti apa omongan langsung kan? Iya sih benar. Lo omongan langsung, lo ajak ke sini, dia nonton, itu kan ngerti kan? Itu kan ngerti nggak? Yang penting achieve targetnya, tergantung audiensnya siapa. Iya benar sih. Media presentasinya, media pitchingnya meyakinkannya apa aja bisa ya. Iya. Tergantung karakteristik dari si Benar. potential investor Iya, sendiri iya, ya. benar sih, Iya. benar sih. Oke, Sepakat sih oke, gue. oke. Seru sih. Langsung praktikal tuh bisa dilakuin tuh. Ya bisa dilakukan. Jadi gue juga ada beberapa bisnis lainnya. Nanti mungkin Iya. aja kali ya. Oh twist. Habis ini sign NDA lah. Oke, ada tambahan sebelum gue closing. Asik. Mungkin kayak misalkan ya saran lah buat pebisnis yang masih baru atau bahkan dari idea mungkin nggak sih gue bisa segede itu startup tuh sebenarnya cuma dongeng atau kayak misalkan Bener. tadi Johan kan bilang kayak cuma berapa persen sih yang bisa sampai jadi kayak Gojek gitu ya atau bahkan Bener. jangan kayak Gojek dah lu bisa hidup dari startup tuh itu aja udah oke banget gitu. Benar. Nah, ada gak sih saran buat para penonton yang mungkin sekarang lagi, gue pengen banget nih bikin bisnis apa kayak kacang goreng gitu kan atau apa gitu kan. Oke. Bikin gelas, bikin apa Gua gitu. dulu kali ya, baru nanti atu-atu lah. Ya, Ya. tuh. Kalau gue sih ngelihatnya kayak pemodal lah ya. Kita pakai terms yang gampang atau investor kan invest di wirausaha ya. Ini gue pakai analogi yang mudah. Wirausaha kan ujung-ujungnya kan kayak mereka ya orang yang punya visi misi atau angan-angan untuk mencapai sesuatu yang profitable, ujung-ujungnya profit oriented.
Jadi kalau gue sih mengadresnya lebih dari segi bekal as entrepreneur ya. Untuk run the business, untuk grow the company. Dalam case ini ya disruption ID gitu. Lo kan pengusaha nih sekarang. Kayak lu pengen disruption ID gede. Amin. Lu pengen kayak punya multiple income. Gak hanya dari AdSense tapi juga sponsorship. Ujung-ujungnya kan it depends dari kayak seberapa hardworking lu kerja dengan keras dan cerdas untuk bisa mencapai milestone jangka pendek yang kalau diukur jadi jangka panjang juga. Nah di setiap tahapan-tahapan itu lo pasti butuh sokongan dana lah. Ya start dari family and friends yang bisa lo reach out untuk lo pitch lah bisa dibilang. Dan slowly dengan lo makin banyak ngundang investor ke bisnis lo, yang investor pasti juga pengen bisnisnya gede juga. Udah punya kesepahaman dari segi misi, jangka pendek maupun jangka panjang, ya keep doing that aja sih. Oh gue sih just do it lah lo punya ada ide bisnis apa lo harus terjun langsung dulu. Let's say lu nih Cung ya, let's say disruption ID gitu, lu kan ngelakuin dulu, lo harus tahu bener-bener in and out semuanya, lo harus tahu bener-bener lo ngeluarin duit berapa, lo tahu kalau gua kejar let's say konten kayak gini ini nggak bakal ngundang viewers, karena dengan lu ngebuktiin lu tahu dan lu tahu nih apa yang nggak works dan lu tahu apa yang works di yang lu bisnis lu itu akan membuat investor juga lebih percaya gitu. Dan jangan langsung buru-buru lu mau bikin bisnis gitu let's say, aku nggak ada investor nih, gue gimana mau buat bisnis. Lu mindset kayak gitu ya salah lah. Lu kerjain dulu sampai bentok nih, gue pengen scale up nih, gue pengen naikin lagi, tapi nggak bisa let's say nih disruption gitu ya. Gue udah 1 tahun nih kagak naik nih subscriber nih, yang nonton segini aja, gue pengen naikin. Ya berarti kan butuh apa? Butuh marketing, expense, butuh apa? Peralatan studio, butuh pindah studio, butuh buat giveaway apa segala macam. Nah pas di tahap itulah baru lo harus reach out ke butuh pendanaan lagi ke investor gitu. Benar. Yep. Jangan yang dari awal belum ada apa-apa, belum ada track record terus langsung gue butuh pendanaan ya. Itu mah lo living in your own bubble lah kayak gitu. Johan nih. Jangan, kalau tadi Jeremy bilang jangan takut dulu terhadap ide lu ya. Jadi kalau gue selalu menghargai orang-orang yang punya ide ya, orang-orang yang punya ide gila terutama. Tapi gimana caranya lu untuk merealisasikan idenya itu kan ada berbagai macam cara gitu. Jeremy tadi sudah bilang kalau misalnya lu jangan takut duluan bahwa lu tidak akan menemukan investor atau orang yang percaya dengan ide lu dan akhirnya memberikan pendanaan dan untuk lu melakukan ide lu tadi. Gue selalu mencoba meyakinkan teman-teman gue yang pernah ngomong ke gue juga untuk tidak ada yang terlalu menakutkan gitu, tidak ada ide yang terlalu besar gitu untuk lu tidak lakukan gitu. Tapi kalau misalnya lu memang nggak tahu gimana cara untuk memulainya, ya gue selalu bilang cari mentor. Ya bisa. Mentor itu hal yang penting gitu loh. Ideally mentornya investor juga. Mungkin bisa. Ya. Atau yang sesama business owners juga. Jadi paling tidak mereka bisa memberikan masukan gimana caranya untuk si anak ini melakukan atau memulai bisnisnya gitu dari awal gitu. Oke. Ya jadi jangan start with problem lah. Lu kerjain dulu, jangan udah problem semua isinya. Gimana mau jalan kalau ini kalau gini gimana kalau gini. Gak mungkin lah kalau udah mentok beneran baru. Emang kalau masalah pendanaan ya baru ke investor. Kalau misalnya lu masalahnya operasional lo nanya ke investor ya. Nah ya sepakat ya, tuh. Itu. Gak nyambung. Sepakat tuh. Iya. Itu paling penting. Kayak gue juga ya ini nyambung apa yang tadi gue bilang di awal. Kayak private equity, angel investor, bank, venture capital, private equity, asset management, itu kan kayak siklus bisnis journey aja kan. Kayak gue bisnis awal yang danain gue angel investor. Terus gue kerja keras, 2 tahun kemudian, gue butuh bank nih. Gue punya aset kebetulan misalnya. Ya udah gue ambil pinjaman dari bank. Kayak ujung-ujungnya kan kayak level 2-nya gue ke bank. Udah ada pinjaman bank nih, revenue gue triple misalnya dalam 2 tahun. Profit gue double dalam 2 tahun juga. Gue mau tumbuh lagi nih, punya aggressive growth. Gue ngobrol ke venture capital misalnya. Yep. Gue terima dana lagi nih, tumbuh lagi. Jadi kayak ujung-ujungnya kayak it's a journey gak sih?
journey of entrepreneurship kalau gue ngeliat ya. Kayak company yang gede sekarang juga pasti awalnya kan kelontongan. Company yang diinvest ya, contoh perusahaan yang Jeremy kerja, perusahaan logistik nggak mungkin langsung segede sekarang kan. Setahu gue awalnya pedagang gelodok ya Jerry. Pedagang. Gak tahu lah. Enggak besar. Konspirasi itu ya. Jangan diomongin lah ya. Ntar gue dipecat lah. Oh iya. Kalau gelodok udah klasterisasi ya. Iya. Udah dikotakin tuh. Kalau off the record emang Mangga 2 sih. Mangga 2 gelodok menjualan HP awal ya Pak? Nah itu awalnya ekstrimnya kayak gitulah. Gue jualan HP dulu kali Ini ya? kan off the record tapi nih. Iya off the record. Lah gue dicek banget Cir. Iya. Gue udah jualan HP kemarin. Tapi ya siapa yang nyangka kan foundernya tempat Jeremy kerja diinvest lebih dari 2 triliun kalau gak salah ya. Ya adalah. Ya nominal yang luar biasa gede lah untuk company yang start dari background tersebut gitu loh. Jadi kayak gak ada yang benar gak ada yang salah, mulai aja dulu sih bener. Bener-bener kembangin expertise lo dulu, Kembangin lo aja jadi dulu. bener-bener jadi expert gitu. Sehingga kalau lo jadi expert lo udah punya credibility, jadi lo bisa dipercaya. Untuk lo scale up bisnis pun lebih gampang gitu lah. Jadi akses ke pendanaan gak kayak dulu lah. Iya. Akses pendanaan Itu penting banget tuh. Sebenarnya PE, VC itu sebenarnya gampangnya akses pendanaan. Kalau mau kita bilang ya, akses pendanaan alternatif dari bank. Karena kalau dulu let's say gampangnya financial literacy kita belum tinggi, sini investor belum, dana-dana asing tuh belum banyak masuk ke sini. Jadi mau ngeliat bank terus. Tapi sekarang udah banyak gitu, jadi gampang. Mau akses pendanaan tuh bukan sebuah obstacle lah. Tapi yang penting lu jalanin dulu, lu jadi expertise dulu di bidang yang lu tekunin di bisnis lu gitu loh. Lu bener-bener tahu. Oke, thank you. Thank you buat Kukuh, Jeremy dan Johan udah datang di Content Disruption ID. Semoga ilmu dari mereka bertiga nih yang banyak banget nih itu dapat bermanfaat buat kalian terutama yang lagi bikin bisnis atau teman kalian ada yang lagi bikin bisnis juga terus ingin scaling up kayak dia gitu. Amin. Nah itu semoga bermanfaat terus ya udah kayak biasa ya silahkan di subscribe kalau belum subscribe, like, comment, and share juga ke teman-teman kalian. Bantu Thank subscribe. you. Welcome to Disruption ID. Bukan welcome to Disruption ID dong kalau belakangnya apa ya? Ke Semarang, ke Juan Lidi. Sekarang ke ini kali ya. Ya jangan dong. Garing gak sih? Udah katanya tadi.